Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama saya Miftahul Jannah. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tahapan design thinking. Tapi sebelum masuk ke tahapan design thinking, kita harus tahu dulu nih, apa sih design thinking itu? Design thinking adalah sebuah pendekatan masalah yang berpusat pada manusia atau human centered, di mana ini menggabungkan antara empati, kreativitas, dan uji coba untuk menghasilkan solusi yang benar-benar tepat. Jadi, kita harus amati dulu nih, apa masalahnya, gimana penggunanya, baru kita cari ide dan model yang paling cocok untuk solusinya. Dan ini adalah tahapan utama design thinking. Ada 5, yaitu yang pertama ada empathize, lalu define, ideate, prototype, dan yang terakhir adalah test. Masuk ke tahap pertama, yaitu empathize. Pada tahap ini kita harus kenal dan paham penggunanya secara mendalam. Bukan cuma sekedar siapa penggunanya, tapi kita juga harus rasain dan tahu kesulitannya. Biasanya tahap ini bisa dilakukan melalui observasi, wawancara, atau bahkan melalui survei. Intinya kita harus masuk gitu ke sudut pandang mereka. Lalu setelah kita tahu apa maunya pengguna, kita masuk ke tahap define, yaitu merumuskan masalah yang sebenarnya. Contohnya, lansia kesulitan menemukan fitur panggilan darurat karena tombolnya terlalu kecil dan tersembunyi di menu. Nah, ketika masalahnya udah jelas, solusi yang akan kita ambil juga jauh lebih tepat sasaran. Tahap ketiga yaitu ada IDA. Ini adalah tahap untuk menghasilkan ide sebanyak mungkin. Dan bukan langsung menilai benar atau salah, tapi kita harus kumpulin ide sebanyak mungkin dulu. Dan biasanya, tim akan melakukan sesi brainstorming. Bukan untuk mencari solusi yang paling sempurna, tapi membuka kemungkinan seluas-luasnya. Setelah mendapatkan ide yang paling masuk akal, kita buat prototipenya. Dan prototip ini adalah awal dari solusi. Bisa berupa sketsa, mockup, atau bahkan model digital sederhana lainnya. Gitu. Yang penting, ide kita bisa divisualisasikan kepada pengguna untuk melihatnya dan mencobanya. Tahap terakhir adalah tes atau uji coba. Nah, di sini kita uji coba prototipe kita ke pengguna dan lihat gimana mereka menggunakannya. Kita perhatiin apakah solusinya ngebantu atau apakah masih ada yang ngebingungin. Kalau perlu, kita perbaiki. Dan prosesnya akan berulang. Jadi, design thinking itu iteratif, bukan sekali jadi. Jadi kesimpulannya, design thinking membantu kita membuat solusi yang lebih manusiawi, tepat, dan efektif. Karena berawal dari kebutuhan pengguna, bukan sekedar asumsi. Oke, segitu saja. Sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.